Polemik terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan perguruan tinggi yang menyoroti perjalanan RUU Omnibus Law hingga disahkan menjadi undang-undang sebagai sebuah kebijakan yang tidak tepat dan cenderung abai terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat. Hal tersebut diutarakan Ahmad Amarullah selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang yang turut angkat bicara terkait kontroversi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hingga saat ini masih terus menuai kecaman dan kritik masyarakat di tengah persoalan pandemi yang masih melanda bangsa. Terkait kontroversi ini, Ahmad Amarullah juga sampaikan sejumlah catatan kritis atas legislatif dan pemerintah, serta menghimbau semua pihak menyampaikan aspirasinya dengan konstitusional. Dirinya juga menegaskan dukungan penuh atas keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, yakni dengan menempuh jalur konstitusional melalui gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mengikuti perkembangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, memang dalam menyikapi sebuah regulasi yang akan disahkan dan mengikat ke seluruh warga negara, memang harus dilakukan sesungguhnya secara bijak oleh semua pihak, apalagi para regulator yaitu pemerintah dan DPR. Hendaknya betul-betul bisa juga mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak dengan kepala dingin, tidak ada sedikit pun kesan-kesan arogansi yang justru ini akan membuat kisruh dan menjadikan bola liar ada apa dari penetapan RUU Omnibus Law ini menjadi undang-undang. Itu saya kira disayangkan kalau kemudian pihak-pihak regulator itu mau menang sendiri dalam tanda kutip, dan masyarakat aspirasinya dianggap, saya kira karena nanti akan mengikat untuk dipatuhi untuk seluruh warga negara, ya tuntaskan sesungguhnya apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh pengusaha, oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, di mana memang dari isi yang kami kaji itu memang ada plus minusnya. Plusnya tentu mungkin ini akan menstimulus tumbuhnya investasi ya, dalam rangka pemulihan ekonomi ya, apalagi di tengah pandemi ini. Tapi juga jangan kemudian merugikan pihak untuk dalam rangka terjadi eksploitasi ya, dari sumber daya yang ada. Nah, ini hal-hal ataupun klausul-klausul itu ya harus dijelaskan dan bisa diminimalisir pasal-pasal yang memancing dari kontroversi itu ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu kita tidak menang-menangan ya. Kita harus mengakomodir. Jadi para mahasiswa yang memang punya daya kritis ya, itu juga didengarkan. Saya memang kurang simpati ketika pimpinan Dewan di saat-saat akhir memutuskan RUU ini menjadi undang-undang, itu seperti arogansinya nampak ketika sang pemimpin sidang akan mengusir anggota Dewan yang dianggap tidak patuh dan mengklaim dirinya yang mengatur acara ini. Itu saya kira sebuah pertunjukan yang sangat disayangkan ya, dipertontonkan oleh sekian ratus juta rakyat Indonesia ya. Seperti inikah penyelenggaraan negara yang memang ya kita barangkali jarang ya menyaksikan seperti ini. Nah,
di tengah pandemik lagi nih, di tengah pandemik ya, orang jadi dipancing untuk berkerumun. Jangan disalahkan mereka berkerumun dianggap melanggar protokol kesehatan, kalau sikap pemerintah saja juga yang menyebabkan mereka akhirnya terdorong dalam atau atas nama rakyat yang memang ingin hidup di negara ini, di negaranya sendiri, yang bisa mengangkat kesejahteraannya, membela hak-haknya, itu diabaikan oleh para pemegang kebijakan. Ini saya kira ada apa ini, dan prosesnya terburu-buru ya. Ini saya kira proses terburu-buru ini juga mengundang pertanyaan, ada apa lagi ini? Jangan-jangan memang semua pihak udah tersandra oleh pihak-pihak yang mensponsori dari regulasi yang diputuskan, sehingga kesan menguntungkan satu pihak, yaitu pengusaha, ini juga harus diminimalisir ya anggapan-anggapan itu. Makanya ya saya pikir ini udah ditetapkan, ini gimana apa, karena dianggapnya kan setelah ditetapkan ada judicial review segala macam. Saya kira ini DPR RI kayak hati nuraninya nggak ada, mentang-mentang ada jalur ataupun proses selanjutnya untuk meninjau ya, lalu dia melempar bola panas ke pihak lain. Ini saya kira perwakilan rakyat yang seperti apa, yang sesungguhnya perwakilan rakyat itu ya, bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat luas ya, mungkin tidak saja konstituen ya, itu membuat kita terheran-heran ya. Ini mungkin sebuah sejarah yang mana rakyat yang diwakili itu para pihak yang diamanahnya tidak memperhatikan kepentingan rakyat lebih luas, tapi kepentingan pihak-pihak tertentu gitu. Ya kalaupun kemudian saya punya anggapan begitu, ya coba jangan mengkanter ataupun kemudian orang yang berpahaman seperti itu menjadi rival yang berhadapan-hadapan. Tetapi yang jadi persoalan, mengapa kekhawatiran itu ataupun sikap itu muncul? Ya harus introspeksi kepada para pengambil keputusan, sehingga kita akan mencapai sebuah titik equilibrium ya, keseimbangan kepentingan semua pihak terakomodir. Tim TV mau memberitakan dari Jakarta.